Media sosial sering dianggap sebagai ruang bebas untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat. Setiap orang merasa punya hak untuk berbicara, berkomentar, dan menilai apapun yang mereka lihat di layar. Namun pada kenyataannya, kebebasan tersebut seringkali melampaui batas dan berubah menjadi bentuk dari kejahatan cyber. Salah satunya adalah hate speech atau ujaran kebencian. Salah satu contoh hate speech yang bisa kita lihat pada kasus yang sedang viral saat ini, yaitu terjadi pada artis dunia maya. Kita sebut saja si J. Nama J ini ramai sekali diperbincangkan di media sosial. Bukan karena prestasinya atau karyanya, melainkan karena serangan komentar negatif yang terus bermunculan. Komentar-komentar tersebut bukan lagi kritik yang membangun, melainkan hinaan, ejekan, dan serangan secara pribadi yang dilakukan secara terbuka di ruang digital. Kasus ini menunjukkan bagaimana media sosial dapat dengan mudah menjadi tempat terjadinya cybercrime dalam bentuk ujaran kebencian. Lalu apa itu hate speech? Hate speech ini merupakan ujaran kebencian, baik itu berupa ucapan, tulisan, maupun komentar yang mengandung penghinaan, kebencian, atau serangan terhadap individu maupun suatu kelompok tertentu. Banyak orang menganggap tindakan ini hanya sebagai candaan atau hanya luapan emosi sesaat. Padahal, dampaknya sangat besar dan tidak bisa dianggap sepele. Karena dilakukan di ruang publik dan dapat dilihat serta disebarkan oleh banyaknya orang. Ujaran kebencian tidak berhenti sampai di situ saja sebagai teks di layar media sosial. Dampaknya begitu luar biasa, bisa melukai dari kondisi mental korban, menurunkan rasa percaya diri, memicu konflik sosial, bahkan dalam beberapa kasus dapat berujung pada persoalan hukum. Tidak hanya kasus-kasus yang sedang viral saja. Contohnya banyak teman-teman terdekat kita juga merasakan hal yang sama. Jadi, hate speech ini tidak hanya di lingkup nasional saja, tetapi lingkup kecil pun bisa terjadi. Karena yang sedang viral saat ini adalah kasus J tersebut, maka dari itu di dunia media, di sosial media ini sangat-sangatlah sensitif oleh komentar-komentar yang seperti itu. Satu komentar yang kalian tulis tanpa berpikir panjang bisa melukai seseorang yang memang ranahnya bukan ke sana. Sementara kita yang mungkin bisa melupakannya begitu saja, karena yang kita pikirkan itu adalah mengetik atau meluapkan emosi kita di saat video itu sedang terlihat di beranda kita. Inilah yang membuat hate speech termasuk ke dalam bentuk kejahatan cyber yang sangat serius. Lalu kemudian, menurut saya, kasus dari si J ini merupakan contoh nyata terjadinya cybercrime dalam bentuk hate speech, teman-teman. Tindakan ini dilakukan secara sadar di ruang digital dan memiliki dampak langsung terhadap korban. Kebebasan berekspresi seharusnya tidak menjadi alasan untuk merendahkan atau menyakiti orang lain. Kritik yang sehat seharusnya berfokus pada masalah atau perilaku, bukan menyerang pribadi seseorang. Kasus seperti ini yang dialami artis papan dunia atas ini juga tidak hanya terjadi pada satu orang atau dua orang saja. Seperti yang tadi saya bilang, fenomena ini seringkali kita temukan di berbagai platform media sosial, termasuk juga di lingkup lingkungan kita, entah itu tetangga kita, kemudian teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, orang-orang
yang kita kenal itu sangatlah sensitif sekali. Dan banyak yang orang-orang itu tidak sadar dengan apa yang sudah dilakukannya melalui hate speech ini. Hal ini menunjukkan bahwa literasi digital masyarakat masih perlu ditingkatkan agar pengguna media sosial dapat lebih memahami batasan dalam berpendapat. Menurut pandangan saya, penanganan hate speech seperti kejahatan cyber dapat dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, setiap pengguna media sosial harus lebih bijak sebelum mengetik, membagikan komentar, dan itu penting untuk mempertimbangkan apakah komentar kita itu benar, perlu untuk disampaikan, dan tidak menyakiti orang lain. Lalu yang kedua, edukasi dan literasi digital harus tetap ditingkatkan agar kita sebagai masyarakat memahami etika bermedia sosial itu seperti apa. Lalu yang ketiga, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas sebagai bentuk perlindungan bagi korban dan efek jera bagi pelaku. Saya di sini bukan untuk membela dari isu-isu yang sedang terjadi atau berita-berita yang lagi viral, tapi bagaimana kita sebagai haters itu tidak menjadi seorang pelaku hate speech tersebut. Selain itu, platform media sosial juga memiliki tanggung jawab dalam mengawasi dan menindak konten yang mengandung ujaran kebencian. Itu sudah termasuk dalam hukum cybercrime. Sebagai penguat nilai ya teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah mengingatkan kita dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Nah, ayat ini menjelaskan dan menegaskan bahwa merendahkan orang lain bukanlah perilaku yang dibenarkan, baik itu di dunia nyata maupun di dunia digital. Melalui analisis kasus ini dapat disimpulkan bahwasanya hate speech merupakan bentuk kejahatan cyber yang berdampak sangat serius dan harus ditangani secara bersama. Mari teman-teman, jadikan media sosial sebagai ruang yang aman, positif, dan penuh toleransi. Karena satu komentar di tangan kita bisa sangat menyakiti, tetapi satu kata baik juga dari kita bisa saling menguatkan untuk orang lain. Stop hate speech, bijaklah dalam bermedia sosial. Terima kasih teman-teman semua.